Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi sisa jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sisa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan memohon kepada Allah ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup di alam dunia ini. Dan memohon pula kepada Allah, semoga di sisa kehidupan ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini, kita dapat mengisinya menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan, menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah akan menyelamatkan kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, tidak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Saya atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada. Mungkin selama dalam perjalanan hidup saya dan keluarga ada kekeliruan, kesalahan yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Dimohon keikhlasan untuk dapat memaafkannya dari segala macam dosa dan kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon kepada Allah, semoga usia yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat menjalankan ibadah saum 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan dapat membersihkan, mensucikan diri kita, hati kita dari pikiran-pikiran, lintasan-lintasan, hal-hal yang mungkin tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selama dalam perjalanan hidup di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat ke-183 ini Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar dapat menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barokah dan ampunan. Mudah-mudahan dapat mencetak kepada kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, menjadi insan yang bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan akan menyelamatkan insya Allah untuk kehidupan di akhirat kelak. Di dalam kita memaknai ayat ini, yang mana takwa merupakan kunci untuk keselamatan hidup sebagai orang yang beriman. Dengan takwa, orang akan berhati-hati di dalam berucap, di dalam melakukan tindakan, di dalam segala hal yang akan diperbuat di alam dunia ini. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah, maka kita selalu berhati-hati, tidak sembrono di dalam melakukan apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah yang kita perbuat selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Untuk jawabannya dari ayat ini hanya ada dalam diri kita masing-masing. Kalaulah diri kita mengaku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sejauh mana keimanan kita di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah yang selama ini kita perbuat di alam dunia ini. Di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja dengan pengakuan sebagai orang yang beriman, melainkan Allah memberikan berbagai macam tantangan dan ujian yang harus kita hadapi selama hidup di alam dunia ini. Adapun tantangan dan ujian yang Allah berikan kepada umat manusia yang sudah beriman beraneka ragam, dan cara Allah memberikannya, mengujinya kepada siapa yang mungkin Allah turunkan ujian itu kepada makhluk ciptaannya. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menghadapi ujian berupa kesulitan, ujian berupa berbagai mana bencana-bencana yang kita hadapi pada saat-saat sekarang ini. Seperti halnya terjadinya bencana alam, yang mana Allah menurunkan bencana alam kepada umat manusia di muka bumi ini. Tiada lain, ini merupakan peringatan teguran kepada umat manusia agar sadar bahwa kehidupan di alam dunia ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, dan ada yang memberi segala-galanya terhadap makhluk ciptaannya.
Kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bagaimanakah sikap kita di dalam menghadapi ujian, tantangan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaannya. Allah memerintahkan kepada umat manusia tatkala diberikan ujian, haruslah kita menghadapinya dengan ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai orang-orang yang bersabar tatkala ditimpa musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tatkala diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang pada akhirnya di dalam menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan yang diberikan oleh Allah, tidak sedikit orang yang frustasi. Tidak sedikit orang tatkala diberikan ujian oleh Allah melakukan bunuh diri. Tidak sedikit orang yang tatkala diberikan ujian oleh Allah melakukan segala macam apa yang diperbuatnya itu tidak mendapatkan ridho dari Allah, melakukan kejahatan. Misalnya kepada orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah menjadi pejabat di negeri ini. Banyak orang-orang yang korupsi, mengambil harta kekayaan dengan cara yang haram, tidak halal, untuk memenuhi kepuasan batinnya, untuk memenuhi kepuasan hasrat keinginannya, yang mana keinginan yang ada dalam kalbu kita yang terlihat dari mata penglihatan kita mengambil tindakan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mencelakakan kepada dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang sudah mengaku beriman, melaksanakan ibadah, tetapi jalan yang ditempuh oleh orang yang beriman dan bertakwa itu menyalahgunakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari rel aturan ajaran agama Islam yang sudah digariskan di dalam Al-Qur'an, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa setiap manusia yang hidupnya di dalam kehidupan di alam dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikunci di dalam perilaku tindakannya itu dengan kejujuran. Orang yang jujur hidup di alam dunia ini insya Allah akan diselamatkan oleh Allah di dunia, dan insya Allah akan diselamatkan di akhirat kelak. Menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Insya Allah, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan kita dibentengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam memasuki bulan suci Ramadan tahun ini dapat melakukan perubahan-perubahan dari sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat menjaga lisan kita, dapat menjaga penglihatan kita, dapat menjaga pendengaran kita, dan lintasan-lintasan yang ada dalam pikiran kita yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Kita bentengi dengan kita terus berzikir, memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dari segala macam urusan-urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah,
diberi rizki dari Allah, dari rizki yang halal, yang akan membawa keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat menghantarkan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan kita dapat mempersiapkan untuk kehidupan bekal di akhirat, yang mana akhirat adalah tempat kita kembali yang kekal dan abadi, sehingga kita dapat bersungguh-sungguh di dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita di alam dunia ini, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini dapat mencetak pribadi-pribadi muslim menjadi iman dan takwa sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat sekarang ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan bagi siapa saya yang menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat melakukan perubahan-perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.